Saada dari program studi akuntansi syariah kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mini project perpajakan yang bertema penggelapan pajak atau tax evasion dari perusahaan multinasional. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian dari penggelapan pajak, bentuk dan modus yang sering terjadi pada perusahaan multinasional, kemudian pajak yang seharusnya dibayar, dan juga kerugian negara yang ditimbulkan akibat penggelapan pajak. Pembahasannya akan saya sajikan secara runtut, mulai dari konsep dasar, ilustrasi kasus, hingga analisis perhitungan pajak. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teori penggelapan pajak. Pengertian penggelapan pajak atau tax evasion adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Praktik ini dapat dilakukan dengan cara tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan, memanipulasi laporan keuangan, atau juga dengan menyembunyikan penghasilan di luar negeri. Pada perusahaan multinasional, penggelapan pajak sering terjadi karena perusahaan memiliki cabang di berbagai negara. Modus yang sering dilakukan antara lain: pertama, tidak melaporkan penghasilan dari cabang luar negeri. Kedua, melaporkan laba lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Dan ketiga, memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara tanpa dasar transaksi yang sah. Nah, praktik penggelapan pajak ini menimbulkan kerugian negara karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi kasus penggelapan pajak pada perusahaan multinasional. Untuk yang pertama, contoh kasusnya saya mengambil dari perusahaan fiktif ya. Dalam studi kasus ini yaitu adalah PT Fine Good atau PT Fagood yang merupakan perusahaan multinasional dan berkantor pusat di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada data penghasilan perusahaan dari 6 negara. Dari Indonesia itu perusahaan memperoleh penghasilan sebesar 2.800.000.000 rupiah dengan tarif pajak 22%, dari Filipina sebesar 2 miliar rupiah dengan tarif 25%, dari Polandia sebesar 1.600.000.000 rupiah dengan tarif 19%, dari Kamboja sebesar 1.200.000.000 rupiah dengan tarif 20%, dari Ethiopia sebesar 1.400.000.000 rupiah dengan tarif 30%, dan dari Lebanon sebesar 1 miliar rupiah dengan tarif 17%. Nah, apabila seluruh penghasilan tersebut dijumlahkan, maka total penghasilan global perusahaan adalah sebesar 10 miliar rupiah. Dalam pelaporan pajaknya di Indonesia, PT Fagood itu melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan dari Ethiopia dan Lebanon. Selain itu, perusahaan juga melaporkan laba dari Filipina hanya sebesar 1.200.000.000 rupiah saja, padahal laba sebenarnya adalah sebesar 2 miliar rupiah. Dengan demikian, tidak seluruh penghasilan global perusahaan dilaporkan dalam SPT. Sekarang kita akan menjawab kasus yang telah kita bahas tadi. Jadi berdasarkan kondisi seharusnya, total penghasilan kena pajak perusahaan adalah sebesar 10 miliar rupiah. Dengan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sebesar 22%, maka pajak penghasilan badan berutang adalah sebesar 2.200.000.000 rupiah. Nah, ini perusahaan juga sudah membayar pajak di luar negeri.
Namun, pajak luar negeri tersebut tidak seluruhnya dapat dikreditkan. Kredit pajak kan dibatasi sebesar tarif pajak Indonesia dikalikan dengan penghasilan dari masing-masing negara. Nah, jika dijumlahkan, pajak yang seharusnya dapat dikreditkan dari Filipina, Polandia, Kamboja, Ethiopia, dan Lebanon adalah sebesar 1.462.000.000 rupiah. Nah, dengan demikian, pajak penghasilan yang seharusnya dibayar di Indonesia adalah sebesar 738 juta rupiah. Kita lihat sekilas penggelapan yang dihitung oleh PT Fagub tersebut ya. Kita lihat sekilas saja bahwa penghasilan yang dilaporkan itu hanya dari Indonesia, Filipina, Polandia, dan Kamboja. Yang Ethiopia dan Lebanon itu tidak disetorkan. Yang Filipina malah dikurangi menyetorkannya. Jadi cuma senilai 1.200.000.000, maka yang dilaporkan sebanyak 6.800.000.000 rupiah. Dan PPh terutang versi laporannya senilai 1.496.000.000 rupiah. Jadi kredit pajak yang diakui pada saat penggelapan itu hanya 3 negara, Filipina, Polandia, dan Kamboja, yang menghasilkan total kredit pajak senilai 808 juta. PPh yang dibayar menurut laporannya itu hanya senilai 688 juta. Nah, jadi kita bisa mencatat bahwasanya kerugian negara akibat penggelapan pajaknya yaitu senilai 50 juta rupiah, di mana perusahaan itu hanya melaporkan pajak penghasilan senilai 688 juta. Padahal aslinya pajak penghasilan yang harus dibayar itu adalah 738 juta rupiah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa penggelapan pajak itu berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, menghambat pembangunan nasional, serta menimbulkan ketidakadilan pajak. Nah, oleh karena itu, kepatuhan pajak itu sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan materi dari saya. Semoga presentasi mengenai studi kasus penggelapan pajak pada perusahaan multinasional dapat memberikan pemahaman dan juga manfaat kepada para penonton video ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.